Kamu harus bertanggung jawab atas semua yang telah kamu lakukan terhadap anak saya. Kamu harus datang besok pukul 8 pagi ke rumah saya. Kalau tidak, kamu akan saya laporkan ke pihak yang berwajib. Kamu telah mengambil HP dan dompet anak saya, serta melakukan pelecehan. Dia menulis alamatnya. Sebelum mulai kisah nyata ini, silakan komen, subscribe, dan share kepada teman-temanmu. Begini kisahnya. Aku seorang pegawai negeri. Memiliki 3 anak. Aku ditinggalkan oleh mantan istriku, karena aku tak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluargaku, walau menurutku gajiku cukup untuk makan dan biaya sekolah serta kuliah anak-anakku. Dan bahkan rumahku satu-satunya yang kumiliki, dijual oleh mantan istriku, tanpa sepengetahuanku. Untungnya yang beli rumahku ternyata temanku. Jadi aku masih bisa tinggal di rumah itu. Hari itu aku baru pulang dari ngantar anakku yang kedua, dari sebuah perguruan tinggi negeri di Bandung Utara. Tanpa sengaja aku melihat seorang gadis kira-kira usia 18 tahun. Dia menangis di pinggir jalan, di bawah pohon besar yang rindang. Cantik, putih, rambutnya coklat kemerah-merahan. Jika dilihat, mungkin dia gadis keturunan barat. Hari itu sudah sore. Dia kutanya. Dik, kamu kenapa? Dia tak menjawab. Dia melihatku sepertinya, ketakutan. Aku bingung, takut dia malah lebih takut olehku. Aku tak bertanya lagi. Sekitar 5 menit, aku dan dia, hening. Sama-sama diam. Mau pergi, kasihan, takut kenapa-napa. Tetap diam di sana, dia ketakutan. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi. Baru sekitar 20 meter, dia memanggil. Pak. Aku menoleh. Diam. Takut memanggil orang lain. Tapi dia kelihatan melihatku. Aku menunjuk dadaku tanpa berkata. Dia mengangguk. Aku hampiri dia. Dik, kenapa kamu menangis? Ada masalah apa? Dia diam membisu. Anu Pak. Tak diteruskan. Saya pulang perpisahan di Lembang, tadi sekitar pukul 2. HP dan dompet saya ketinggalan di penginapan. Tapi setelah saya cari, tidak ketemu Pak. Terus kamu sampai di sini sama siapa? Tanyaku. Sendiri, saya jalan kaki Pak. Dompet saya hilang. Jadi tak ada ongkos. Teman-temanmu di mana? Ini kan Setiabudi. Jauh banget loh. Iya Pak. Sekarang mau kemana? Mau pulang Pak. Pulangnya kemana? Margahayu Pak. Kalau kamu mau, saya juga mau pulang. Mau ikut? Tanyaku. Dia diam. Rupanya masih ketakutan. Setelah beberapa menit dia mulai memberanikan diri bertanya. Memang Bapak pulang kemana? Saya ke Soreang. Jadi bisa lewat sana. Diam lagi. Masih gak percaya. Kemudian. Memang boleh Pak. Ya boleh, kalau kamu mau. Tidak keberatan Pak? Tidak. Kan sambil pulang. Kemudian dia ikut pulang. Dia naik di belakang. Tidak mau di depan. Selama di perjalanan, tak seorang pun bicara. Ternyata rumahnya di daerah Katapang Soreang. Setelah turunin dia, saya langsung pulang. Sebelumnya, dia minta nomor kontak saya. Tidak tahu untuk apa. Saya kasih dia. Sebelum sampai di rumah, saya simpan dulu mobil di garasi. Mobil itu punya seseorang yang pernah saya tolong, waktu dia tergeletak di sebuah tempat, di daerah Bandung Kota. Saya bawa dia ke rumah sakit. Selama 3 hari, semua biaya rumah sakit saya yang tanggung. Dan sampai saat ini, saya masih tetap urus dia sepulang kerja. Walau di rumahnya ada pembantu rumah tangga. Dia ingin saya selalu bisa menyempatkan diri lihat dia, walau barang sebentar. Sebagai rasa terima kasih dia, setiap bulan saya dikasih uang sebesar 5 juta, dan uang itu ditransfer ke rekening saya. Katanya untuk bensin, 2 juta rupiah, saya kasih ke pembantu, karena dia memang saya yang cari. Jadi saya bisa dapat uang 3 juta rupiah. Itu sudah lebih dari cukup, untuk tambah-tambah biaya kuliah anak saya. Selama lebih dari 6 bulan, saya selalu menyempatkan diri untuk datang ke rumahnya, di sebuah perumahan elit di Bandung Kota. Sampai suatu hari, sepulang kerja, saya seperti biasa, pergi ke rumahnya.
Selama 3 hari saya tidak bisa ke rumahnya, karena ada urusan penting yang tidak bisa saya tinggalkan. Tapi sesampainya di rumahnya, hanya ada pembantu yang saya dulu bawa ke rumah tersebut. Kemudian saya bertanya, "Bibi, Bapak di mana?" Bibi tak langsung menjawab. Malah dia pergi ke kamarnya. Saya tambah heran. Tak lama kemudian si Bibi keluar lagi dari kamarnya, sambil membawa map tebal warna biru. "Pak, saya tidak tahu. Tadi pagi ada 2 orang suami istri yang datang. Katanya menjemput Tuan, dan mereka memberikan map ini untuk Bapak," kata si Bibi sambil memberikan map itu kepada saya. Saya tambah tidak mengerti. Mereka bilang, "Bapak boleh tinggal di sini sampai kapanpun kalau Bapak mau. Dan saya yang akan mengurus rumah ini. Saya tidak boleh pergi, kecuali kalau Bapak sudah tidak berkenan." Saya kemudian membuka map tersebut karena sangat penasaran tentang isi dari map tersebut. Di dalamnya ada 2 buah sertifikat. 1 sertifikat tanah rumah tersebut, dan 2 sertifikat ruko. Serta sebuah amplop surat. Saya buka amplop tersebut, dan saya baca. Ternyata isinya membuat saya diam 1000 bahasa. Begini isi surat tersebut. "Pak, terima kasih Bapak telah mengurus ayah saya. Kalau tidak ada Bapak, saya tidak tahu bagaimana nasib ayah saya. Saya sangat berdosa terhadap ayah. Saya sadar, harta bukan segalanya. Apalagi sampai lupa kepada ayah, yang membesarkan saya, dan membiayai sekolah dan kuliah saya, sampai saya bisa seperti ini. Pak, 2 sertifikat ini milik Bapak. Sudah atas nama Bapak. Dan di dalam ATM ini ada uang 1 miliar untuk Bapak. Mohon diterima." Setelah Bapak baca surat ini, mungkin, saya bersama ayah, sudah sampai di kediaman saya di Singapura. Sejak itu keadaan ekonomi saya berubah. Saya bisa menempati kediaman saya yang baru, dan bahkan rumah yang dijual oleh mantan istri saya, bisa saya miliki kembali, dan telah saya renovasi seperlunya. 3 hari setelah mengantarkan anak gadis yang tak bisa pulang dari Lembang karena kehilangan dompet dan HP, saya mendapat WhatsApp dari seseorang. "Kamu harus bertanggung jawab atas semua yang telah kamu lakukan terhadap anak saya. Kamu harus datang besok pukul 8 pagi ke rumah saya. Kalau tidak, kamu akan saya laporkan ke pihak yang berwajib. Kamu telah mengambil HP dan dompet anak saya, serta melakukan pelecehan." Dia menulis alamatnya. Setelah membaca isi WhatsApp itu, bumi merasa berputar, pusing, melayang seakan-akan telapak kaki tak berpijak. Apa yang telah saya lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya menolong mengantarkan dia. Besok paginya, saya berangkat menuju alamat yang ada di WhatsApp itu. Tiba pukul 8:10. Dari gerbang masuk, saya langsung dibawa masuk rumah oleh 2 orang polisi. "Ada apa ini, Pak? Kenapa jadi begini?" Tak ada jawaban. Singkat cerita, saya tak bisa berbuat apa-apa. Saya dinikahkan secara paksa dengan gadis yang saya tolong tersebut. Oleh wali hakim. Selesai akad nikah, ibu yang dari tadi diam dengan muka kusam, berdiri. "Hei, kamu. Cepat bawa gadis itu, dia telah jadi istrimu. Dia bukan anak saya. Dia hanya benalu di rumah saya." Di belakang ibu tersebut, ada seorang wanita muda, ikut berdiri sembari tolak pinggang. Ya Tuhan, ternyata dia atasan saya di kantor. Dia seorang pengawas. Gadis itu namanya Indah. Saya berdiri tanpa bicara sepatah kata pun. Indah pun ikut berdiri sambil menangis terseduh-seduh. Ternyata ibu itu adalah tantenya. Indah berpakaian biasa. Bukan pakaian pengantin sebagaimana biasanya, jika wanita menikah. Tak berpikir panjang, saya tuntun Indah keluar rumah. Saya naik motor, Indah duduk di belakang sambil menangis tak henti-hentinya. Saya bawa Indah pulang ke rumah baru saya. Di depan rumah, si Bibi sedang menyapu halaman. "Siapa ini, Pak?" tanya Bibi. Saya menceritakan semua yang terjadi tadi, di rumah tantenya Indah. "Sudah, Bibi jangan banyak tanya. Tolong siapin pakaian dan kamar untuk Indah." Perintahku kepada Bibi. "Tolong temani dia, hibur dia. Dari tadi dia menangis." Saya mengerti apa yang dirasakan Indah. Apalagi nikah dengan orang yang baru dikenal. Indah tak percaya akan terjadi seperti itu. Menikah bagi Indah, masih tak terpikirkan. Ditambah laki-laki yang menikahinya, usianya 3 kali lipat dari umurnya. Malam itu, saya tidur di rumah baru saya,
Saya takut terjadi apa-apa terhadap Indah. Pikirannya lagi kacau. Saya telepon anak-anak saya, bahwa saya tak bisa pulang. Saya tidur di sofa, di ruang tamu. Sepanjang malam, saya tak bisa tidur. Memikirkan apa yang terjadi hari ini. Sungguh di luar dugaan. Saya bangun kesiangan, karena baru bisa tidur kira-kira pukul 3 pagi. Hari itu saya izin tidak kerja. Sampai pukul 9 pagi, Indah belum kelihatan bangun. Si Bibi menemani Indah, tidur di kamarnya. Pukul 10, saya pulang ke rumah lama saya. Bibi, saya memanggil Bibi. Iya Pak. Ada apa? Tanya Bibi. Tolong jaga dia, saya mau pulang. Siapin apa yang dia butuhkan. Telepon saya jika terjadi apa-apa. Siap Pak. Jawab Bibi. Saya kasih si Bibi uang 5 juta rupiah untuk keperluan di rumah. Besoknya, saya kembali tidak kerja. Saya langsung ke rumah baru saya, menemui Indah. Bagaimana? Indah tidak apa-apa? Tanya saya. Aman Pak. Tadi sudah sarapan. Sekarang tidur lagi. Kata Bibi. Syukurlah, kata saya. Sampai pukul 12 siang, Indah tidak keluar kamar. Hanya si Bibi yang setia mengantarkan segala kebutuhan Indah. Besoknya lagi, saya mulai berangkat kerja. Tidak salah dari perkiraan saya. Sepupu Indah, namanya Siska. Atasan saya yang seorang pengawas di kantor saya, langsung marah-marah kepada saya. Kamu ini sudah tua. Apa kamu kerja di nenek moyangmu? Bentaknya kepada saya. Yang lain, hening. Tidak mengerti apa yang telah terjadi. Hari-hari berikutnya, sepanjang hari, setiap ketemu saya, Bu Siska pasti memarahi saya. Apapun itu. Biarpun pekerjaan saya tidak ada kesalahan. Minggu pertama telah berlalu. Indah berada di rumah saya. Indah belum mau bicara. Sikapnya dingin sedingin salju. Ketika saya datang menemuinya, dia tak menoleh. Tapi tidak menunjukkan sikap marah. Saya tidak datang tiap hari. Juga tidak menginap. Ketika saya datang di minggu kedua, saya mendengar obrolan antara Bibi dan Indah. Mereka sudah akrab. Ada canda tawa. Pakaian pemberian saya pun mulai dia pakai. Hati saya mulai lega. Mereka sedang berada di halaman depan. Saya menghampirinya sambil tersenyum. Indah membalas senyuman saya, sambil mengangguk. Pagi Pak. Kata si Bibi, menyapa. Pagi, jawabku. Saya menatap Indah. Bagaimana, sehat? Baik Pak. Indah menjawab, sambil tersenyum. Sejak pagi itu, suasana berubah, yang tadinya hening, berubah sedikit demi sedikit. Canda tawa di antara kami bertiga, mulai nampak. Tak ada rasa canggung. Tawa kami mulai lepas. Ternyata Indah, anak yang ceria. Humoris juga. Namun tak bisa lama, saya bergegas berangkat kerja. Jika kesiangan, alamat kena marah lagi sama atasan saya. Bu Siska. Setiap ada masalah, sayalah yang akan menjadi sasarannya. Tak pernah melawan. Saya tetap tenang. Saya tetap menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai pegawai. Suatu hari, saat hari libur tanggal merah, saya di rumah bersama anak-anak saya. Saya mengobrol dengan anak-anak, sekalian memberitahukan kepada mereka, dan meminta maaf kepada mereka, bahwa saya sudah menikah lagi. Mereka tidak bereaksi. Mereka tidak marah. Rupanya mereka sudah tahu dari teman-temannya. Sekitar pukul 4 sore, telepon berdering. Pak, mohon maaf, saya mengganggu Bapak. Saya mohon izin pulang dulu. Ibu saya masuk rumah sakit. Ternyata, Bibi yang telepon. Ya, tunggu, saya ke sana sekarang. Saya pamit ke anak-anak, mau menemui ibu tiri mereka. Di depan rumah, Bibi sudah siap berangkat. Tak lama, setelah mendapatkan izin, si Bibi pergi. Pak, saya pamit dulu. Neng Indah, Bibi pamit. Indah mengangguk sambil menghampiri Bibi dan memeluknya. Kini tinggal kami berdua. Saya dan Indah. Hening. Kami duduk di kursi taman halaman depan. Tidak ada batas.
Tidak ada jarak. Dah. Saya membuka pembicaraan. Ya. Kenapa, Pak? Kamu berani kan tidur sendiri di sini? Indah menoleh, tidak menjawab. Dia menatapku dalam-dalam. Matanya seolah tak berkedip. Ada linangan air mata. Pak. Kata-katanya tak diteruskan. Indah memelukku erat-erat. Pak, maafkan Indah. Indah tak tahu diri. Bapak telah menolong Indah. Akhirnya kulus pundaknya. Kucium keningnya. Hari mulai gelap. Kami masuk ke dalam. Duduk di kursi, di ruang keluarga. Bolehkah Bapak bertanya? Iya, Pak. Kenapa? Soal tantemu dan sepupumu. Kenapa seperti itu? Indah diam beberapa saat. Indah menatapku. Indah memelukku lagi. Lebih erat dari pelukan pertama. Indah menceritakan semuanya, sambil menangis. Orang tua Indah telah meninggal. Tante Mirna, ibunya Bu Siska, adalah adik dari ibunya Indah. Sepeninggal orang tuanya, Indah tinggal di rumah Tante Mirna dan Bu Siska. Bu Siska, anak satu-satunya Tante Mirna. Usianya 35 tahun. Belum menikah. Mulanya biasa saja. Tante Mirna sayang kepada Indah. Begitu pula dengan Bu Siska. Banyak laki-laki yang datang dan dijodohkan kepada Bu Siska. Namun semua laki-laki yang datang, menolak secara halus. Malah menanyakan Indah, ingin tahu lebih jauh tentang Indah. Menurut mereka, selain Indah lebih muda, lebih cantik, putih, dan ada sesuatu di diri Indah, yang membuat laki-laki tidak akan menolaknya. Dan bahkan akan banyak laki-laki yang mengejarnya. Sejak saat itu, Tante Mirna dan Siska berubah. Benci kepada Indah, seolah mereka ingin mengusirnya. Setiap hari, mereka memarahi Indah. Indah dianggap benalu di rumah mereka. Begitulah cerita Indah. Setelah makan malam berdua, saya izin keluar kepada Indah. Saya menghisap rokok Gisem Supremium. Tiba-tiba, Indah sudah berada di sampingku. Pak, bobo you. Aku tersentak kaget. Berdua? Tanyaku. Kita kan sudah menikah. Kita suami istri. Kata Indah sambil memelukku, manja. Akhirnya kami tidur berdua, di kamar yang biasanya hanya dipakai Indah sendiri. Dan kami melakukan sesuatu, yang biasa suami istri lakukan. Indah. Sejak saat itu, Indah selalu menempel kepadaku, kayak perangko. Tak ingin jauh, tak ingin terpisah. Kami sering jalan bersama. Ke mall, atau ke tempat-tempat romantis. Lucu. Aku merasa canggung. Aku serasa jalan dengan anakku sendiri. Mungkin juga bagi Indah, serasa jalan dengan ayahnya, karena dia selama hidupnya, tidak mengenal ayahnya, karena ditinggal semasa Indah masih bayi. Dalam hatiku, aku berjanji. Jika suatu hari, Indah sudah tidak sayang lagi kepadaku. Dan dia sudah menemukan pria yang sebaya dengannya. Indah cantik. Sangat cantik. Indah memang tak pantas memiliki suami setua aku. Aku rela Indah memilih laki-laki lain. Yang penting dia bahagia. Anak kami nanti akan aku bawa denganku. Karena kini Indah sedang hamil anakku. Kini usia kandungannya hampir 2 bulan. Kebahagiaan kami tak disangka. Entah sampai kapan. Aku masih tak percaya. Usiaku dan Indah terpaut sangat jauh. Perbedaan usiaku dan Indah hampir 33 tahun. Tadinya aku mengira, Indah akan putus asa, kabur dari rumah. Bahkan mungkin mau bunuh diri, karena selama 3 hari dia mengurung diri di kamar. Ekonomi kami bisa dibilang cukup. Aku memiliki ruko 16 unit dan 15 sudah disewakan. 25 juta per unit, selama 1 tahun. 1 unit lagi aku gunakan untuk garasi dan ruang administrasi. Setelah lebih dari 3 bulan kami menikah, kami dapat undangan dari tante dan sepupu Indah, yaitu Siska. Siska akan menikah seminggu lagi. Namun aku terkejut melihat Indah berlinang air mata. Ternyata sorenya, setelah dapat undangan, Indah menerima WhatsApp dari tantenya. Katanya, itulah bukti, setelah benalu seperti kamu pergi, anakku akan menikah. Pah, kita jangan pergi. Kata Indah sambil menangis. Aku mengerti perasaan Indah.
Tantenya Indah masih marah dan membenci Indah. Itulah sebabnya tantenya Indah mengundang kami untuk datang menghadirinya. Mungkin ingin pamer. Yang katanya, calon suami Siska, orang kaya. Dia seorang pengusaha sukses. Aku membujuk Indah, memberikan pengertian kepada Indah, bahwa dia tetap masih tante dan sepupunya. Pertalian darah tidak akan putus. Indah masih tak mau mengerti. Sakit hatinya masih tak terobati. Hingga suatu malam dia memelukku. Aku mendekapnya erat-erat. "Pah, aku kan pergi ke acaranya Siska." Begitu kata Indah, sambil berlinang air mata. Aku memeluknya lebih erat. Pagi harinya, aku penasaran ingin melihat calon pengantin pria yang akan menikah dengan Bu Siska. Aku lihat di kartu undangan. Aku tercengang. Aku kenal dia. Bahkan kenal dekat dengan istri pertamanya. Dia bukan pengusaha yang dibilang tantenya Indah. Dia seorang sopir bus pariwisata. Sudah beberapa kali kawin cerai. Aku bingung. Bingung bagaimana caranya memberitahu kepada tantenya Indah dan Bu Siska. Mereka tak akan percaya apa yang aku ketahui. Begitu juga, kasihan kepada istri pertama Anton, calon suami Bu Siska. Dia sudah beberapa kali diselingkuhin. Akhirnya aku memberanikan diri menelpon istrinya Anton. Aku tahu jam-jam segini, Anton tidak akan di rumah. Setiap hari, Anton pulang larut malam. "Halo Mas, ada apa?" Dini, istri Anton, menjawab telepon dariku. "Ini Din, ada berita, tapi kamu jangan dulu panik. Jangan kasih tahu Anton. Kita pikirkan dulu. Jangan gegabah. Coba kamu lihat WhatsApp dariku." Telepon hening sejenak. "Ya Tuhaan," begitu marah suara Dini. "Sampai kapan dia akan berubah?" Kata Dini lagi. "Mas, aku mau cerai saja. Aku sudah tak tahan." Katanya lagi. "Jangan dulu. Pikirkan anak-anakmu." Kataku memberi saran. "Terus bagaimana?" Dini balik tanya. "Nanti aku pikirkan." "Nanti kamu, aku WhatsApp. Kamu baca, terus hapus kembali. Jangan kasih tahu Anton. Dia jangan tahu bahwa berita itu dari aku." "Ya Mas, terima kasih, aku tunggu." Kata Dini menutup pembicaraan kami. Tiba saatnya hari pernikahan Siska. Akad nikah dilaksanakan di rumah tantenya Indah. Sesuai yang tertera di kartu undangan. Aku dan Indah istriku, datang lebih pagi. Aku samperin Tante Mirna dan Bu Siska. "Selamat pagi Bu." "Bu Siska, bagaimana kabarnya?" "Sehat?" Tanyaku kepada Tante Mirna dan Bu Siska. Mereka hanya menoleh. Tak sedikit pun respon yang mereka berikan padaku dan Indah. Kami kembali ke depan pintu gerbang, di mana kami masuk tadi. Lalu duduk berdua dengan Indah. Kami tak ambil pusing. Mungkin mereka lagi sibuk. Kataku kepada Indah. Sesekali aku melihat ke gerbang masuk. Dini belum kelihatan. Sesuai rencana, Dini akan datang tanpa memberitahukan kepada siapapun. Termasuk kepadaku. Indah pun tidak kuberitahu. Tak lama kemudian, rombongan calon pengantin pria datang. Tidak banyak. Hanya 2 mobil saja. 1 mobil calon pengantin, dan yang kedua, mobil pengantarnya. Semua sudah lengkap. Saksi, wali, serta penghulu. Tak ada serah terima seperti biasanya. Mereka semua duduk. Anton dan Bu Siska berdampingan. Menghadap wali dan penghulu. Akad nikah segera dimulai. Tiba-tiba seorang wanita menghampiri acara sakral itu. Dia adalah Dini. Dini tepuk tangan. "Hei, kamu, apa-apaan ini?" "Anton. Tidak ada kapok-kapoknya kamu. Ini lagi. Cewek macam apa kamu? Merebut suami orang." Semua terperangah. Siska membelalak. Mulutnya terbuka lebar. Pingsan, tak sadarkan diri. Anton berdiri. "Din, sabar. Bisa aku jelaskan," kata Anton. "Kamu aku pecat jadi sopir papaku," kata Dini sambil melotot kepada Anton. "Aku akan urus surat perceraian kita," lanjut Dini. Suasana dari hening dan hikmat,
berubah seketika menjadi gaduh. Dini pergi menuju mobilnya. Pulang tanpa menoleh. Tak terbayangkan, bagaimana hancurnya hati Bu Siska dan Tante Mirna, mengalami kejadian yang sangat memalukan ini. Mereka berdua ambruk tak sadarkan diri. Indah mengajakku cepat-cepat pulang. Tak sanggup melihat kejadian ini. Kami pun pulang. Begitu pula para tamu undangan. Kami tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Semoga semua sehat selalu. Saya menceritakan kisah nyata saya sendiri. Semoga bisa diambil hikmahnya.